Halo sobat pecinta film dimanapun kalian berada, apa kabar semuanya? Semoga sehat selalu dan diberi kemudahan dalam segala urusannya. Kembali lagi bersama saya di Latar Sinema, di mana channel ini akan menyajikan alur cerita dari film-film internasional. Di kesempatan ini saya akan membahas sebuah film berjudul One Shot yang dirilis pada tahun 2014. Film ini menceritakan tentang seorang sniper yang berjuang melawan makhluk dari luar angkasa. Dan gak usah lama-lama lagi, mari kita simak alur ceritanya. Film dimulai dengan memperlihatkan pasukan Cerulean yang menyerang bumi. Mereka adalah spesies dari luar angkasa yang sangat mirip dengan manusia, bahkan hampir dekat dari sempurna. Pasukan tersebut dipimpin oleh makhluk bermata biru bernama Antrah. Singkat cerita, pasukan elit manusia dikerahkan untuk melawan pasukan Cerulean. Namun manusia bukanlah tandingan makhluk tersebut, sehingga banyak pasukan manusia yang gugur. Namun seorang prajurit manusia bernama Matthew berhasil selamat dan menghabisi sebagian dari pasukan Cerulean. Ia adalah seorang penembak jitu. Bahkan dengan snipernya, Matthew berhasil menembak topeng milik Antrah hingga pecah dan membuat wajahnya terlihat. Adegan berpindah ke stasiun militer luar angkasa yang dinamakan Magellan. Sang komandan mendengar teriakan dari beberapa prajurit yang diserang. Ia juga menerima laporan bahwa 4 prajurit telah tewas, sementara Matthew dan Carpenter dilaporkan menghilang. Niles kemudian memberikan data mengenai kedua prajurit tersebut kepada sang komandan. Komandan kemudian memerintahkan anak buahnya untuk menemukan Matthew dan Carpenter serta membawanya keluar dari sana. Kembali ke medan perang, terlihat Antrah memeriksa beberapa anak buahnya yang telah tewas dalam peperangan tersebut. Sedangkan Matthew yang mengetahui bahwa Antrah sedang mengejarnya, ia pun melarikan diri dan bersembunyi di balik bukit. Tak lama kemudian, Matthew melihat Antrah bersama anak buahnya, dan dengan snipernya ia langsung menembak kedua anak buah Antrah. Di stasiun militer, mereka kembali mendapatkan sinyal pergerakan Matthew. Terlihat Matthew yang bergerak cepat dan menghilang di balik bebatuan. Komandan kemudian mengatakan bahwa Matthew adalah prajurit yang sangat cerdas, di mana hal tersebut mengantisipasi drone musuh dapat mengetahui posisinya. Kembali ke Matthew, di celah bebatuan ia terus memantau musuh dan mengamati setiap pergerakan mereka. Setelah memantau cukup lama dan menurutnya aman, Matthew kemudian mengeluarkan beberapa peluru yang tertancap di tubuhnya akibat pertempuran sebelumnya. Malam harinya, Matthew bergerak bagaikan hantu yang tak terlihat. Ia menggunakan lensa malam untuk mengamati kamp musuh. Dan pada keesokan harinya, Matthew melihat beberapa musuh masuk ke dalam kamp tersebut. Kemudian ia menyempatkan diri untuk beristirahat sejenak. Dari stasiun militer, mereka melihat bahwa Matthew yang begitu kuat berjuang sendirian melawan musuh. Ketika letnan ingin mengirimkan bantuan, namun sang komandan melarangnya karena hal tersebut sangatlah beresiko. Dalam situasi yang terancam, Matthew terus mengawasi kamp musuh menggunakan snipernya. Pada saat yang sama, ia melihat 3 musuh yang sedang mendekat. Matthew kemudian dengan tenang mengendap dan langsung menyerang mereka. Setelah mengalahkan mereka, Matthew kembali bersiaga dan mengawasi kamp musuh. Tak lama kemudian, ia melihat sebuah kendaraan yang berhenti di dekat sebuah tebing. Kemudian seorang pria turun dari kendaraan tersebut. Ia membawa seorang wanita, berjalan mendekati tebing dan kemudian pria itu menembaknya. Setelah menembak wanita itu, pria tersebut menghampiri kamp Antrah. Di sana terlihat Antrah dan anak buahnya sangat tunduk pada pria tersebut. Dari sini dapat disimpulkan bahwa pria tersebut yang mengendalikan mereka. Di stasiun militer, komandan bertanya siapakah orang yang telah menembak wanita itu. Niles kemudian menjelaskan bahwa ia adalah seorang penjelajah yang bernama Omar. Kemudian Matthew memantau mayat wanita yang ditembak oleh Omar. Ia melihat 2 orang asing yang mendekat dan melihat mayat tersebut. Namun sesuatu yang aneh terjadi.
Ketika mereka hendak pergi, tiba-tiba mereka diterkam binatang buas hingga tewas. Malam harinya, saat Matthew mencoba mendekati mayat wanita itu, ia juga diterkam oleh binatang buas yang sama. Namun di sini Matthew berhasil membunuh binatang tersebut. Setelah diperiksa, ternyata wanita tersebut masih hidup. Matthew kemudian membawanya ke tempat persembunyiannya. Ia juga mengeluarkan peluru dari tubuh wanita itu dan juga merawatnya. Diketahui wanita tersebut bernama Mira. Ia adalah bangsa yang sama seperti Antrah, yaitu bangsa Cerulean. Pada malam hari, Antrah bermimpi bahwa istri dan anaknya ditembak mati oleh seseorang yang memiliki tato kalajengking di lengannya. Di sisi lain, Matthew yang malam itu bergerak ke kamp musuh dan berhasil membunuh mereka satu persatu. Keesokan harinya, Mira bangun dari pingsannya. Matthew memberikan obat pereda rasa sakit kepadanya. Di sana, Matthew mengatakan kepada Mira bahwa ia akan mengembalikannya kepada Omar. Namun, Mira menolaknya. Ia mengatakan jika ia dikembalikan, maka ia akan dibunuh. Ternyata Omar adalah majikannya, sehingga Omar bisa melakukan apa saja terhadap Mira, termasuk membunuhnya. Berlanjut ke adegan Matthew yang bergerak ke sebuah bangunan tua. Ia memasang jebakan bom di sana. Ia berniat untuk membunuh semua pasukan Antrah dengan jebakan bom tersebut. Tak lama kemudian, pasukan musuh mendekat ke bangunan tersebut. Di sana Antrah melihat pantulan kaca teleskop dari sniper Matthew. Namun, Matthew bertindak cepat. Ia menembak jebakan tersebut dan bom pun meledak. Setelah berhasil menjebak pasukan musuh, Matthew kemudian mengumpulkan mayat teman-temannya dan menyembunyikannya. Di sisi lain, komandan menanyakan titik lokasi keberadaan Matthew dan akan segera menjemputnya. Di tempat persembunyian, Matthew menandai bebatuan sebagai tanda jumlah musuh yang telah ia kalahkan. Mira yang tak mengetahui hal itu kemudian bertanya mengapa dia melakukan itu. Matthew kemudian menjelaskan hal tersebut ia lakukan untuk meminimalkan resiko dan kekhawatiran. Tiba-tiba radio miliknya berbunyi. Ternyata itu adalah Antrah. Antrah mengatakan bahwa wanita Cerulean yang bersamanya harus ia kembalikan. Namun Matthew menolak dan tak akan mengembalikannya. Di malam hari, Matthew dan Mira beranjak pergi dan menjauh dari tempat persembunyiannya. Di tengah perjalanan, Mira bercerita tentang ibunya yang memiliki buku rahasia tentang sejarah manusia. Dan karena hal tersebut, Mira juga mengerti bahasa serta perilaku manusia. Kemudian mereka melanjutkan perjalanan karena sebentar lagi matahari akan terbit. Adegan berpindah ke Omar. Ia melihat mayat Mira yang telah tiada. Omar kemudian mendatangi kamp Antrah. Ia memarahi Antrah karena Mira sudah tak ada lagi di sana. Antrah mengatakan bahwa Mira masih hidup dan ia saat ini bersama dengan manusia. Omar kemudian meminta Antrah untuk membawa Mira kembali kepadanya. Kembali ke Matthew, ia kembali memasang jebakan bom untuk mengantisipasi jika musuh sewaktu-waktu akan datang. Dan benar saja, ketika Matthew sedang berbincang dengan Mira, tiba-tiba sebuah ledakan pun terdengar dari jebakan yang telah ia pasang sebelumnya. Di sini, Matthew segera bersiap untuk melawan anak buah Omar. Namun, Matthew yang sendirian harus tertangkap karena musuh yang terus berdatangan. Di stasiun militer, komandan memerintahkan untuk mengirimkan burung penyelamat untuk membantu Matthew. Sedangkan Matthew yang tertangkap, ia diinterogasi oleh Antrah. Antrah menunjukkan sebuah pisau yang digunakan untuk membunuh anak serta istrinya, karena pisau tersebut sama persis dengan pisau milik Matthew. Ternyata sosok sniper tersebut adalah Carpenter. Dan di sini Matthew berhasil melumpuhkan Antrah, namun ia tak membunuhnya. Kemudian Matthew membawa Mira untuk kabur bersamanya. Di tempat persembunyian mereka, Carpenter bertanya kepada Matthew siapakah wanita itu.
Matthew kemudian menjelaskan bahwa wanita itu adalah tanggung jawabnya. Lalu Carpenter pergi ke penampungan untuk mengambil amunisi. Carpenter kemudian memasang jebakan bom di dalam tanah. Mereka bersiap untuk melewati sebuah gurun agar tidak diketahui oleh musuh. Carpenter juga memberikan sisa bekal makanannya kepada Mira. Matthew dan Carpenter kemudian berpencar untuk memantau kondisi di jalan yang akan mereka lewati. Di sana, Carpenter tak sengaja menemukan tumbuhan beracun yang dapat melumpuhkan sistem saraf. Sedangkan Mira sendiri yang berada di tempat persembunyian, ia melihat musuh yang mendekat dan ia pun langsung pergi untuk bersembunyi. Carpenter dengan aksinya yang memukau, ia diam-diam menyergap musuh satu persatu. Setelah itu, ia kembali ke persembunyian. Di sana, ia memasukkan tumbuhan beracun tersebut ke dalam botol minuman. Dan saat Matthew dan Mira datang, Carpenter memberikan minuman itu kepada Matthew. Matthew yang tanpa ragu langsung meminumnya. Ternyata, Carpenter di sini sengaja membuat Matthew pingsan dan ia akan membunuh Mira karena dianggap sebagai musuh yang sama bagi umat manusia. Namun Matthew yang masih memiliki sisa tenaga, ia tetap melindungi Mira dan perkelahian pun terjadi. Dengan bantuan Mira, Matthew akhirnya berhasil membunuh Carpenter. Namun sebelum kematiannya, Carpenter meledakkan bom yang telah dipasang sebelumnya. Antrah yang mendengar ledakan itu pun langsung memerintahkan pasukannya untuk memeriksanya. Matthew dan Mira dengan cepat meninggalkan tempat itu. Saat di perjalanan, Matthew dan Mira menghadapi badai pasir yang sangat dahsyat. Mereka hanya bisa melindungi diri menggunakan sehelai kain. Dan disinilah tumbuh benih-benih cinta di antara mereka. Ketika Antrah tiba di lokasi ledakan, ia menemukan Carpenter yang telah tewas. Ia juga melihat tato kalajengking di lengan Carpenter, di mana hal itu mengungkapkan bahwa ternyata Carpenterlah yang telah membunuh istri dan anaknya. Kembali ke Matthew dan Mira, mereka pun harus melanjutkan perjalanan meskipun Mira sempat pingsan, namun Matthew kemudian menggendongnya. Sampai di suatu tempat yang sangat indah, tiba-tiba Omar datang dan menodongkan senjata ke arah mereka, dan terjadilah perkelahian antara hidup dan mati. Ketika Matthew akan membunuh Omar, Mira menghentikannya. Ia mengatakan bahwa ia telah memaafkan Omar. Namun saat Matthew dan Mira akan pergi, Omar diam-diam menyerang Matthew dari belakang dan Matthew pun harus tumbang. Sebelum Omar menembak Matthew, Antrah yang ternyata mengikuti mereka dari kejauhan, ia terlebih dahulu menembak Omar dengan snipernya. Antrah menyadari bahwa kematian istri dan anaknya bukanlah kesalahan semua umat manusia, dan selama ini ia hanya diperbudak oleh Omar. Dan saat itu juga film pun berakhir. Oke guys, mungkin sekian review Alur kali ini. Semoga bisa menghibur kalian semua. Dan apabila teman-teman ada kritik dan saran, silahkan tinggalkan di kolom komentar. Sehat selalu buat kalian dan sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah.